Desa Krakal adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 650 hektar, berada di antara 40 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut, sekitar 220 hektar atau 34%-nya adalah lahan pertanian. Peruntukan luas lahan pertanian ini sekitar 20 hektar untuk irigasi sederhana non-PU. Sedangkan 200 hektar adalah untuk sawah tada hujan. Desa Krakal memiliki tanah daratan atau tanah kering mencapai 66% atau sekitar 430 hektar. Tanah daratan ini terbagi untuk bangunan seluas 190 hektar, tegalan 130 hektar, penggembalaan 1,5 hektar, tanah tak diusahakan seluas 20 hektar, area tanaman kayu mencapai 79 hektar, sedangkan tanah lainnya mencapai 9,5 hektar. Secara demografi, Desa Krakal memiliki jumlah penduduk mencapai 8.497 jiwa, yang terdiri dari 4.368 penduduk laki-laki dan 4.129 penduduk perempuan. Jumlah penduduk desa ini tersebar di 8 dusun, yaitu Dusun Pedurenan, Kerajaan Gombel, Larangan, Taman Sari, Pager Kemiri, Gebrak, dan Karangsuwung. Dari total jumlah penduduk desa ini, kebanyakan mata pencaharian mereka adalah petani, pedagang, industri, jasa, dan pegawai negeri sipil. Kehidupan masyarakat Desa Krakal sangatlah bersahaja. Masyarakatnya selalu menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan bergotong royong dalam setiap kesempatan. Hal inilah yang memudahkan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Kepala Desa Krakal, yakni Mugiono SPKP, selalu mengajak masyarakatnya untuk bermusyawarah mencapai mufakat dalam setiap perencanaan pembangunan. Sehingga kegiatan pembangunan apapun pada akhirnya dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Melalui musyawarah dan mufakat, pemerintah Desa Krakal terus berupaya melakukan pemetaan dan pembangunan sektor-sektor perekonomian, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta menumbuh kembangkan sektor usaha kecil dan menengah. Saat ini, pemerintah Desa Krakal memprioritaskan pembangunan sarana infrastruktur. Pemerintah Desa Krakal menyadari betul arti pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk itulah, sarana dan prasarana seperti saluran irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi air saat ini tengah dilakukan di berbagai pelosok desa. Di saat ini ada 4 lokasi yang semuanya untuk infrastruktur jalan ini khusus untuk rapat beton di sini. Nanti di MI itu adalah untuk talut, dan di Banyusari di sana untuk talut juga. Di RW7 itu untuk jembatan ke arah sawah, dan biar melindungi jadi jalan tani kalau yang di RW7. Yang untuk talut ini jalan alternatif. Ketika pasaran sering macet di dekat pasar, makanya lewatnya ke sini, dan juga akses jalan menuju ke sekolahan ini untuk talut, dan pekerjaannya sudah 95% sampai saat sekarang. Kami warga
Desa Krakal RT 5 RW 5 itu sedang melakukan kerja bakti untuk memperbaiki sarana jalan lingkungan yang jadi akses pokok untuk menuju daerah pertanian, dengan harapan nanti dengan adanya dibangunnya jalan ini nanti hasil di pertanian itu lebih meningkat hasilnya, membawa sarana pupuk dan hasil pertanian nanti lebih efektif dan lebih efisien, dengan harapan nanti harga juga lebih bisa terjangkau. Ya, ini pembangunan talut MI yang sedang kami laksanakan tujuannya agar jalan ini nanti dilalui dengan baik dan nikmat, dan kami berikan keluasan yaitu dari 2 meter menjadi 3,5 meter, dan sampai sekarang ini juga pelaksanaannya hampir selesai, tinggal sekitar 10% nanti selesai, dan kita harapkan untuk minggu ini nanti bisa finishing menjadi 100%. Harapan kami juga nanti jalan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya wilayah 5 umumnya Desa Krakal semuanya. Dan juga jalan ini kami mohon dengan sangat kepada jajaran pemerintah untuk mengetahui bahwa masyarakat wilayah 5 ini menginginkan jalan ini nantinya untuk tahun yang akan datang untuk diaspal sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang ada di wilayah tersebut. Terima kasih. Pembangunan sarana infrastruktur itu sebagai upaya menopang berbagai sektor perekonomian desa. Diharapkan dengan pembangunan sarana infrastruktur yang memadai, maka angka kemiskinan di desa tersebut dapat terus berkurang. Hingga saat ini, Desa Krakal masih memiliki sekitar ratusan penduduk yang berada di bawah angka garis kemiskinan. Sebagian rumah penduduk sudah sangat tidak layak huni. Tentu saja, permasalahan kemiskinan ini tak hanya tanggung jawab pemerintah desa, namun juga tanggung jawab pemerintah pusat. Semuanya kalau untuk di Krakal itu sekitar 256-an yang masih belum tidak layak. Yang program kami nanti dari desa juga ada program lewat TKP 2 Kades untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Kami juga mengalokasikan untuk rumah tangga miskin lewat bedah rumahnya dulu. Jadi tahun ini juga ada 4 rumah yang lewat dana desa, karena bisa menggunakan dana desa. Jadi kita alokasikan untuk 4 rumah sekitar 40 juta itu untuk bedah rumah. Alhamdulillah saya senang sekali pemerintah dapat membantu, dan semua perangkat desa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam bentuk material. Kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakatnya sudah menjadi kewajiban dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakatnya. Tak hanya persoalan rumah yang tak layak huni, namun sumber mata air untuk kehidupan sehari-hari mereka juga harus teratasi. Maklum saja, Desa Krakal adalah desa yang memiliki ketinggian hingga 100 meter di atas permukaan laut. Jadi, wajar saja jika desa ini kerap dilanda kekeringan dan masyarakatnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Air adalah sumber utama untuk kehidupan manusia sehari-hari. Begitu pentingnya air, pemerintah Desa Krakal pun melakukan pembangunan sanitasi air bersih. Sayangnya, upaya pemenuhan kebutuhan akan air bersih ini masih belum dapat dilakukan. Banyak kendala yang dihadapi Desa Krakal dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sanitasi air. Krakal tahun 2009 mendapatkan PAMSIMAS, tetapi saat itu belum bisa berfungsi secara maksimal dan berhenti total,
sehingga pada tahun 2014 ini kita dapat HKP juga untuk Pamsimas karena tidak berfungsi. Jadi untuk menormalisasikan lagi dan sumber airnya kami pindahkan, alhamdulillah sekarang dengan kita pindah sumur sudah bisa tersalur. Kami tidak lagi menggunakan keran umum tetapi langsung sambungan rumah, sudah 40 pelanggan, tidak pakai meteran seperti itu. Nanti bisa dicoba membuka kerannya. Ini kita gali sumur di bawah sana tadi sekitar 600 meter, kita naikkan ke sini menggunakan pompa submersible yang memang langsung pompa itu masuk ke dalam air dan kita naikkan ke sini. Alhamdulillah cukup untuk 40 rumah ini, masih cukup. Alhamdulillah air yang kita gali itu sumbernya cukup besar dan mayoritas masyarakat di sekitar ini memang kesulitan air minum, air bersih, dan ini masih ada kurang lebih 150 rumah yang belum kebagian, masih sangat sulit, dan kami berharap untuk tahun 2016 nanti kita mendapat pengembangan HID dari PU sehingga kita bisa menjangkau wilayah-wilayah sekitar ini yang belum kebagian pada saat sekarang. Karena kalau ini kita paksakan itu airnya juga belum memenuhi, belum mampu untuk sekitar 150 rumah. Ini baru 40 rumah. Bagi seorang kepala desa Mugiono SPKP, untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakatnya adalah sebuah tanggung jawab dan amanah. Sebagai seorang kepala desa, ia selalu mengingatkan aparatnya agar selalu membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Semua itu demi terwujudnya masyarakat Desa Krakal yang damai, tentram, sejahtera, dan bahagia. Menyadari belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur di Desa Krakal terus dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan tak hanya dilakukan pada satu dusun saja, akan tetapi semua dusun mendapatkan sebagian anggaran dari desa untuk pembangunan wilayahnya. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan dana, maka masyarakat desa saling bergotong royong atau melakukan swadaya guna merealisasikan pembangunan sarana infrastruktur tersebut. Sejatinya, pembangunan sarana infrastruktur lagi-lagi sebagai upaya menopang pertumbuhan berbagai sektor perekonomian desa. Berbagai sektor perekonomian Desa Krakal saat ini tengah dikembangkan. Tak hanya sebatas pada sektor pertanian atau palawija, namun sektor peternakan, perikanan, pariwisata, serta usaha skala kecil mulai digalakan. Di sektor pertanian, Desa Krakal memiliki area pertanian mencapai 220 hektar. Dalam setahun, masyarakat petani desa ini menghasilkan panen 2-3 kali. Pada musim tanam 1 diperuntukkan menanam padi. Sedangkan pasca panen padi, masyarakat Desa Krakal mengkonversi lahan persawahannya dengan menanam tanaman palawija seperti kacang hijau, kacang merah, tembakau, jagung, atau tanaman sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian desa ini memanglah tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Sebab sebagian lahan pertanian mereka kurang mendapatkan pengairan dan hanya bergantung pada sawah tada hujan. Menyadari akan keterbatasan sarana irigasi untuk area persawahan, kebanyakan masyarakat Desa Krakal mengandalkan hasil pertanian pada tanaman palawija seperti jagung, kacang merah, kedelai, kacang hijau,
serta tembakau. Hasil panen palawija mereka cukup baik dan mampu memberikan keuntungan bagi para petaninya. Panen palawija di desa ini mencapai ratusan ton setiap tahunnya. Pada tahun 2014 lalu, desa